Allah ya subhani jadalana bin nurani ilwali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 7 karomah Gus Dur yang dirahasiakan sendiri olehnya sampai beliau wafat. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok ulama dan negarawan yang jasanya sangat besar bagi perkembangan Islam dan Indonesia. Terdapat banyak jejak langkah Gus Dur yang tak bisa dipahami masyarakat luas. Gus Dur dikenang dengan banyak kebaikan yang dirahasiakan masyarakat luas. Tapi ada 7 kebaikan Gus Dur yang dirahasiakan sampai beliau wafat. Diceritakan langsung oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Berikut ini 7 karomah Gus Dur yang dirahasiakan sampai ia wafat. 1. Gus Dur dekat dengan pastur. Suatu ketika, sahabat dekat Gus Dur, Kiai Mahfudz, menyampaikan fakta kepada Kiai Marzuki Mustamar, Malang, Jawa Timur, tentang alasan Gus Dur dekat dengan pastur, seperti Romo Mangun. Gus Dur berkata, "Tujuanku dekat dengan si Romo agar tidak menghentikan misi kristenisasinya. Diketahui, si Romo seorang misionaris biasa mendatangi desa-desa terpencil dan membagikan sembako disertai nasihat atau ceramah kekristenan. Namun, setelah Gus Dur dekat dengannya, kemudian diajak ke tempat tersebut, akhirnya si Romo pun enggan melancarkan misinya karena malu ada Gus Dur." 2. Gus Dur sering ke gereja. Gus Dur pernah ditanya oleh Kiai Marzuki Mustamar tentang mengapa dirinya sering berkunjung ke gereja. "Apa tidak boleh aku ikut merawat umat yang tercecer? Apa kamu kira di gereja tidak ada umat Islam yang bekerja di sana? Apa salah bila di gereja aku menyampaikan kebenaran tentang Islam agar mereka mengetahui tentang Islam yang sebenarnya, sehingga yang Muslim tetap Islam dan yang Kristen bisa masuk Islam?" Jawab Gus Dur. Hal ini memang merupakan kebiasaan Gus Dur juga bertanya dan menasehati para Muslim yang bekerja dan mencari nafkah di gereja. "Kamu masih Islam kan? Kuatkanlah Islammu." Begitu cara Gus Dur menasehati umat Muslim agar tetap menjaga keimanannya. 3. Rahasia Gus Dur dan Kiai Haji Maimun Juber. Diketahui, Gus Dur pernah terlihat kontras atau berselisih dengan Mbah Maimun Juber. Nyatanya, saat Gus Dur wafat, Mbah Maimunlah yang memimpin salat jenazahnya. Bahkan, saat peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, Mbah Maimun yang memimpin tahlil. Dan pada saat itu pula, Mbah Maimun bercerita tentang fakta yang sebenarnya tentang hubungan Gus Dur dan dirinya. Mbah Maimun kemudian menjelaskan bahwa semuanya adalah rekayasa Gus Dur agar kebaikannya tidak dibicarakan orang saat dirinya masih hidup. Saat Mbah Maimun butuh bantuan pun, Gus Dur menawarkan bantuan dengan catatan tidak boleh ada yang tahu. Bahkan Gus Dur merekayasa seakan-akan hubungan keduanya sedang berselisih dan tidak harmonis. Karenanya, tidak heran jika setelah itu banyak yang mencibir Gus Dur dengan anggapan sebagai seorang santri yang sudah tidak perhatian dan taat pada kiainya. Sebenarnya, kenyataannya tidak demikian. 4. Gus Dur dan wasiat sarung. Setelah peringatan 40 hari wafatnya Gus Dur, tiba-tiba ada seorang bertemu ke kediaman Kiai Marzuki di Malang. Kemudian tamu itu memberikan piagam dan beberapa ratus sarung pemberian Gus Dur yang diwasiatkan kepada tamu tersebut. "Kang, kok tidak diberikan saat beliau masih hidup?" tanya Kiai Marzuki kepada tamu yang datang. "Karena ini wasiat Gus Dur," ucap tamu tersebut. Diketahui bahwa saat itu Kiai Marzuki telah berhasil menguasai beberapa gereja yang di daerah Malang dengan cara mengislamkan orang di sana.
Walhasil, gereja pun menjadi kosong. Lalu Kiai Marzuki membeli gereja itu dan menjadikannya madrasah. Nah, rupanya Gus Dur mendengar kabar tersebut dan berinisiatif memberikan penghargaan dan sarung sebagai bentuk dukungan pada Kiai Marzuki yang telah berhasil membuat mualaf banyak orang. Namun Gus Dur sengaja tidak memberikan penghargaannya itu semasa hidupnya, semata-mata agar kebaikannya tidak diketahui orang banyak. 5. Gus Dur dan uang 3 miliar. Setelah peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, ada tamu lagi datang ke kediaman Kiai Marzuki Mustamar. Kali ini, tamu ini menyerahkan 3 koper tas. Setelah dibuka, ternyata isinya kopernya adalah uang sebanyak 3 miliar rupiah. Tentu saja bukan jumlah yang sedikit. Kemudian, tamu tersebut menyampaikan pesan bahwa uang tersebut adalah pemberian Gus Dur agar dibagikan kepada yatim piatu yang ada di Kabupaten Malang. Lagi-lagi, alasan Gus Dur tersebut karena tidak mau kebaikannya diketahui banyak orang. 6. Gus Dur dan umat Hindu Bali. Setelah kejadian bom Bali, Gus Dur sangat sedih memikirkan kondisi keamanan umat muslim yang ada di sana. Ia bingung apa yang harus dilakukannya. Kemudian Ketua Hindu Bali diangkat menjadi Ketua Dewan Syuro PKB oleh Gus Dur. Keputusan ini ditentang banyak orang dari kalangan NU, tapi Gus Dur tetap pada pendiriannya. Fakta yang mengejutkan bahwa respon umat Hindu di Bali pada umat Islam tetap baik-baik saja, terutama umat Nahdliyin. Lalu saat Kiai Marzuki hendak berceramah dan dengan cukup menunjukkan kartu, beliau pun aman berdakwah. Kabarnya, ketua umat Hindu itu pun akhirnya memeluk agama Islam. 7. Gus Dur dan kisah masjid. Sepeninggal Gus Dur, banyak sekali ditemukan bangunan masjid dan tanah wakaf pemberian beliau, tersebar di beberapa daerah hingga pulau luar bahkan sampai ke negeri kincir angin Belanda. Maka sebab itulah Gus Dur dekat dengan tokoh-tokoh non-muslim demi melancarkan strategi dakwahnya, termasuk meloloskan izin pendirian masjid di Belanda, yang bahkan takmirnya adalah putra Ketua Korcap Banser Kabupaten Malang. Demikian singkat cerita tentang Gus Dur yang tak lelah menegakkan nilai kemanusiaan. Gus Dur telah mengajarkan kita semua bahwa lebih baik dianggap buruk tapi kenyataannya baik daripada dianggap baik tapi kenyataannya buruk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.